Sekitar 4 juta tahun yang lalu, nenek moyang mirip kera turun dari atas pohon dan untuk pertama kalinya menapakkan kaki menuju peradaban manusia. Mereka mulai mengangkut makanan sejauh berkilo-kilometer dan menggunakan perkakas untuk mengolahnya. Tapi apa jadinya jika mereka tidak melakukannya? Apa jadinya dunia kita sekarang ini jika kita berjalan dengan 4 kaki? Detektif Nugroho terbangun di atas kasur lembut di kamarnya yang berplafon sangat rendah. Panjang kaki dan tangannya hampir sama, sehingga bergerak dengan 4 kaki menjadi lebih mudah dan cepat. Di dunia semacam ini, tak ada lagi sakit punggung karena berdiri, berjalan, atau duduk tegak sepanjang hari. Tapi, bukan berarti Nugroho tidak kelelahan. Dia melangkah ke dapur, perabot-perabotnya besar dan dipasang rendah. Kulkasnya berlaci dan bisa ditarik sepanjang dinding. Nugroho mengambil susu kotak dan memasukkan sedotannya. Dia sudah bersiap meminumnya, tapi tiba-tiba telepon berdering. Telepon ini menempel di dinding dan termasuk fitur dari rumah pintarnya. Layar menampilkan panggilan dari Sersan. Ya, bos. iBag-nya hilang lagi. Kasus ini harus selesai. Sekarang juga. Kalau tidak, akan saya ambil punyamu. Hei, hari yang menyenangkan, pikir Nugroho. Oke, saya segera datang. Dia tutup teleponnya, lalu segera mandi. Tentu saja ruangannya rendah. Di dalamnya tersedia bangku agar dia bisa menggunakan tangannya. Fasilitas ini lazim ditemui di dunia ini. Nugroho menarik laci lemari rendah di kamarnya. Baju jumpsuitnya pun pas membalut tubuhnya. Dia juga memakai iBag. Wah, kalau sampai dia dengar kata itu sekali lagi, benda itu bisa lepas dari tangannya. iBag ini adalah kotak kecil halus yang secara otomatis menempel di punggung pemakainya. Sebuah pesan, neuron otak terhubung, akan muncul saat kabel elektrode terhubung ke tengkuk. Karena tangan si pemakai digunakan untuk berjalan dan berdiri, iBag punya tangan robotik memanjang dan bergerak mulus berkat koneksi neuron. Nugroho memakai sepatunya pada keempat kakinya. Dan tentunya, sarung tangan Cats lentur terpasang di tangannya. Sebelum keluar, dia melihat ke pemindai retina yang mengunci pintu. Kamu pasti heran, kok bisa peradaban berkembang secanggih itu kalau manusianya jarang memfungsikan tangannya? Nah, karena manusia berjalan dengan 4 kaki, darah akan lebih banyak menuju otak, sehingga memengaruhi kecerdasan. Otak mungkin tidak membesar, tapi lebih efisien. Di dunia yang butuh kepraktisan dan peralatan tanpa digenggam ini, teknologi telah berkembang pesat untuk memenuhinya. Di kota tempat tinggal tokoh kita ini, bangunan rendah dan memanjang berjajar di sepanjang jalan. Papan iklan dan poster terpasang langsung di paving agar lebih nyaman dilihat. Nugroho melihat salah satu iklan sirkus. Premier hari ini, jangan lewatkan. Dia tersenyum, hidupnya bagai sirkus setelah kejadian akhir-akhir ini. Kendaraan juga berlalu lalang di jalan yang rendah, seperti kereta luncur beroda. Pengendara mengemudikannya sambil tengkurap. Hari ini, Nugroho ingin naik bus yang seperti ular saja. Dia melihat orang yang sedang chatting, menonton video, dan membaca e-book dari layar iBag mereka. 2 remaja mengobrolkan film blockbuster yang baru saja mereka tonton. Ya, bioskopnya juga agak berbeda. Layar berukuran jumbo terpasang di langit-langit. Lalu penonton berbaring di atas sofa empuk sambil menonton film. Seperti melihat langit berbintang. Rupanya, anak-anak itu menonton film horor terbaru. Ceritanya tentang orang-orang menakutkan yang berjalan dengan 2 kaki. Tokoh kita tiba di pantai. Seseorang telah mencuri iBag penduduk di situ. Apa yang harus kulakukan? Siapa yang tega melakukan ini? Teriak seorang wanita sambil menangis. Ini bukan yang pertama kali. Selama sebulan terakhir, iBag penduduk kota banyak yang tercuri. Polisi tak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada saksi mata, rekaman kamera, sidik jari, atau petunjuk apapun. Tapi kali ini, Nugroho melihat jejak kaki yang sangat aneh di atas pasir. Memang ada jejak kaki, tapi tanpa jejak tangan. Bagaimana mungkin si pengacau berjalan tanpa tangan? Apa dia berdiri tegak? Lalu kenapa dia harus melakukannya? Sang detektif memindai jejak kaki itu dengan iBag. Dia tahu sepatu Cats berpola sol seperti itu biasanya dipakai di gym di dekat situ. Dia pun mengikuti jejak itu. Di gym, orang-orang berlari di treadmill. Mereka tengkurap di atas sepeda berpedal 4. Ya, karena alat gerak mereka ada 4. Tidak ada mesin elliptical? Untuk apa kalau tangga pun tidak ada di bangunan ini? Nugroho melihat 2 pegulat sedang minum dari air keran rendah di dekat kamar ganti. Senyum nostalgia menghiasi wajahnya. Mereka semua berjalan dengan sepatu Cats, sama dengan jejak yang tertinggal di pantai.
Siapa yang mungkin melakukannya? Pikir Nugroho sambil mengamati seluruh ruangan. Mereka juga berjalan dengan 4 kaki. Tak ada yang terlihat mencurigakan. Mungkin kasus ini tak akan menemui titik terang. Tapi kemudian, dia melihat seorang wanita keluar dari ruang yoga. Dia menyunggingkan senyum, dan Nugroho membalasnya. Wanita itu mendekatinya dan memperkenalkan diri sebagai Astri. "Anda baru pertama kali ke sini?" tanya Astri karena melihatnya kebingungan. Nugroho sempat ingin menanyainya tentang pengunjung gym yang mencurigakan, tapi mengurungkannya. Dan sebetulnya, Nugroho agak terpikat dengan Astri. Dia terlihat menarik, tapi misterius. Dan wah, Astri mengajaknya minum kopi di kafe pinggir jalan. Nugroho pun mengiyakan. Di kafe itu, tempat duduknya bukan meja dan kursi, tapi bantal di atas lantai yang mengelilingi meja kayu. Pengunjung memang bisa pakai lengan eye bag-nya untuk memegangi gelas kopi, tapi agak sulit mengangkat kepala mereka saat kopinya tersisa sedikit. Solusi yang paling tepat, ya sedotan. Mereka memesan kopi, lalu memilih meja di sudut ruangan. Saat itulah Nugroho menceritakan investigasinya pada Astri. Astri menanggapi, belum lama ini, dia melihat seorang pria yang berjalan dengan 2 kaki di sirkus. Nugroho seketika ingat, poster itu. Kasus tak biasa ini mungkin akan segera berakhir. Tren yang aneh kan? Kita semakin sering melihat manusia berjalan dengan 2 kaki di film dan karya seni. Astri menatapnya dari seberang meja. Entahlah, itu cuma hiburan. Pikiran Nugroho kembali pada kasus itu. Maaf, saya harus kembali bertugas. Terima kasih sudah mau mengobrol, Astri. Sampai jumpa. Malam itu, dengan petunjuk baru di kepalanya, sang detektif keluar dari apartemennya. Dia berjalan ke arena sirkus di jalanan yang dihiasi lampu di trotoarnya. Saat dia sampai, pertunjukannya sedang berlangsung. Pengunjung duduk mengitari panggung. Kursinya tidak berkaki dan sandarannya bukan di belakang, tapi di depan. Di atas panggung yang tidak terlalu tinggi, 2 saudara kembar yang berjalan tegak sedang beratraksi sebagai manusia ajaib. Oh, jadi merekalah tersangkanya. Nugroho memutuskan untuk menginvestigasi premis ini. Dia menemukan ruang rahasia di bawah panggung. Di dalamnya terdapat setumpuk eye bag yang hilang. Oh, coba lihat, itu Astri, dan dia berdiri tegak. Bersama saudara kembar itu, dia meminta mereka meringkus Nugroho. Sang detektif menyadari, dia telah dijebak. Eye bag-nya langsung dirampas. "Kalian ditangkap, jangan bergerak." Ini tidak menghentikan kedua bersaudara itu. Mereka tetap meringkus Nugroho dari 2 sisi. Ternyata Astri pelakunya. Saudaranya hanyalah pion dalam permainannya. "Kenapa kamu membuatku ke sini? Apa kamu mau ditangkap?" pinta Nugroho. "Mengertilah detektif," jelasnya. "Spesies kita telah berevolusi dengan cara yang salah. Kita harusnya berjalan tegak, tapi eye bag itu membuat kita malas dan tak berdaya. Kita harus lebih memfungsikan tangan kita. Kita harusnya tumbuh tinggi dan menawan. Kita akan bangkit." "Kamu gila," sanggah Nugroho singkat. "Lihat sendiri saja, detektif. Hei kalian, ambil eye bag-nya." Astri benar-benar tidak tahu siapa yang sedang dihadapinya. Nugroho adalah mantan juara gulat, dan eye bag yang turut menegakkan hukum ini memang sangat membantunya. Dia mengalahkan 2 bersaudara itu, dan eye bag-nya memborgol mereka dalam sekejap. Nugroho meringkus ketiganya. Kasus ditutup. Tapi, seperti apa imajinasimu kalau dunia ini berisi manusia yang berjalan dengan 4 kaki? Beritahu aku di kolom komentar ya. Jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.